Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Fadil Aziz dan kawan di sebelah saya. Nama saya Ahmad Aditya Uliamali Purwanto. Di sini kami akan melakukan sedikit berbicara obrolan santai mengenai beberapa hal yang mungkin kami sukai untuk dibahas. Ini deh. Lo di sekolah ngapain? Sekolah biasanya sih gue di sekolah di apa ya? Cuma belajar ya, cuma itu biasanya sih nggak konsentrasi, nggak fokus gitu, gara-gara temen ngajakin ngobrol. Belajar. Iya sih, pasti sekolah pasti belajar kan ya. Iya, Materi apa sih yang lo suka? Inggris. Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Ah, di sini lo pernah belajar sejarah kan ya? Pernah ya. Nah, lo tahu nggak sih sejarah tentang jatuhnya kerajaan Konstantinopel pada saat itu? Tahu kan yang mengakibatkan kayak negara kita bisa dijajah oleh Belanda itu gara-gara itu kan? Nah, itu tuh cerita awalnya dari ambisi Sultan Ottoman Mehmed II. Pada saat itu tuh dia tuh kayak berambisi banget, lo tau gak sih lo kayak, wah ada ini apa sih namanya ramalan dari Nabi Muhammad SAW tentang ada seorang pemimpin hebat dari kerajaan Ottoman yang akan melakukan Konstantinopel. Nah, itu sangat berambisius, ambisi banget, ingin benar menghancurkan itu dari saat kecil. Singkatnya, saat dia itu menjabat dari seorang sultan, dia mendapat sedikit bantuan dari seorang insinyur, arsitek meriam dari Hungaria. Dia tuh kayak ngebangun sebuah meriam besar. Itu tuh cukup membantu dia loh buat ngancurin tembok-tembok apa sih Konstantinopel pada saat itu. Nah, karena waktu itu dia tuh buru-buru kan buatnya, jadi tuh di tengah-tengah gitu kayak hancur, luar meledak gitu kan. Itu tuh kayak buat Sultan Mehmed tuh kayak terpukul banget gitu, kayak wah gue pasti kalah. Itu waktu yang di mana? Konstantinopelnya waktu apa? Peperangan apa? Itu pas perang perebutan Konstantinopel terakhir loh. Itu lawan apa? Lawan ini loh, apa sih? Inggris ya? Bukan, Kaisar Romawi. Kaisar Roma. Oh, Nah, Kaisar Romawi kan. Terus tuh kan dia kayak terpukul banget tuh kayak, gue pasti kalah ini. Namun pada saat itu dia kayak keinget omongan ibunya kalau itu nggak boleh nyerah gitu-gitu udah kan. Terus karena meriamnya hancur, dia nggak ada pilihan lain, dia kayak ngerahin pasukan-pasukan elitnya itu buat nyerang langsung, dobrak langsung. Tapi dari pihak Konstantinopel itu dia kayak nyewa apa sih? Nyewa namanya udah bukan apa sih namanya, gue lupa. Ini loh apa sih? portal. 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 Ini apa sih? Aduh, tentara bayaran dari Italia. Oh iya, itu kuat banget, banyak pasukan elitnya tuh banyak. Dan itu tuh sewaan itu cuma 8 orang sampai 10 orang, dikit kan. Dia bisa menang. Hebat. Itu dari situ mulai terpuruk lagi kan, kayak wah, mulai nyerah lagi, tapi dia masih inget. Terus dia kepikiran buat nyerang dari lautan. Nah, tapi di lautan itu dia ada hambatan, dia kayak punya rantai yang besar, gede itu kan. Itu kayak mana caranya buat dia ngelewatin rantai besar itu, dan dia punya ide gila, sangat gila. Apanya? Dia mutusin buat ngiterin rantai itu lewat gunung. Pegunungan itu kayak tumbangin pohonnya, dibuat jalan. Dia tuh terus dia narik kapal, terus terjunin dari arah situ. Sebenarnya itu hampir gagal ya, cuman dari pihak Konstantinopel itu kayak ada pengkhianat. Dia kayak nyebarin kalau itu tuh benar pasukan Konstantinopel, tapi mereka kalau malam tuh tidur, tapi kalau subuh kan orang Islam sholat dong. Iya, sholat. Mereka sadar kayak wah ada yang mau nyerang, diserang balik, itu hancur, rusak. Pada saat itu Konstantinopel cukup terpuruk karena mereka kehilangan banyak pasukan, ditambah pasukan dari Sultan Mehmed II ini gempur juga dari pihak dari daratan, jadi kayak dua arah sekaligus hancur. Nah, singkatnya itu apa ya? Singkatnya kayak mereka mulai mundur dong dari Konstantinopel, mulai ke tembok terakhir. Itu benar terakhir mereka terpuruk, kalah. Karena tentara bayaran mulai kalah, mereka cabut kayak gua kalah nih, cabut. Tapi dari pihak petinggi dari pihak Konstantinopel tuh kayak ayo rajanya nyuruh mundur, kita siap nanti kita serang balik. Tapi waktu itu kaisarnya kayak wah enggak, gue harus nyerang, gue harus pertahanin negara ini. Nggak mau nyerah dia. Nggak mau nyerah, gila. Itu kayak itu gue respect banget sih ke kaisarnya, tapi ya dia kalah. Akhirnya ujung-ujungnya kalah dan ngebuat Konstantinopel hancur dan berakhir dari Kaisaran Ottoman. Oh, jadi Konstantinopel itu nama kaisarnya apa? Siapa namanya? Gue lupa kaisar, pokoknya siapa sih kaisar, sabar. Kaisar apa ya? Gue juga pernah dengar. Siapa sih? Oh ini Konstantinus 11. Konstantinus 11. Abis itu kalau abis itu Ottoman Mehmed ya. Ottoman ya Apa sih namanya orang yang apa ya? Pokoknya dia itu kayak taruh apa sih namanya?
taruh kayak apa Tombak. tombak gitu di mayatnya di ini apa sih, siapa sih itu namanya, lupa gue juga. Gue juga lupa tuh. Gua juga mau cerita ini pasti basic banget lah ya tentang 1939 perang dunia kedua. Nah, Dari mana kan waktu itu nggak salah kita cerita ke Jermannya atau ke Hitlernya nih ya anaknya. Jerman ya. Jerman ya kan waktu itu Jerman 1939 nggak salah apa ya, waktu itu dia masih jadi Jerman Empire ya nggak salah. Jerman Terus Empire. itu kena, nah masih Republik, masih sekarang udah gagal kalah ya, Jerman Empire jadi Republik Federal Jerman apalah gitu ya namanya. Nah karena ada kan satu orang yang pengen itu nggak dijadiin diktator, nah mulailah dia itu perang pertama perangnya ke Polandia dia 1939. Polandia. Terus itu dia mau apa ke peace treatment, peace apa dia ke USSR. Terus pas sudah belah dua nih Polandianya. Terus dia kayak 1940 dia tuh nggak salah ke Belanda, Prancis, Belgium sama satu lagi yang kecil negaranya tuh. Pas sudah nggak salah Belanda atau Belgium lah itu langsung apa ya, dia nggak lawan kayaknya, nggak tahu antara yang Belanda atau yang Belgium, pokoknya ini. Nah ini kan itu pertama kali Jerman dapat Paris gitu ya kan, dulu waktu Jerman 4 nggak dapat. Oh iya, iya. Cuma palingan langsung masuk nggak kayak ini kan, langsung kayak ngurung si tentara Britania Raya. Nah dia orang langsung ini. Nah cuma 41 nih atau 1940 juga kan nggak salah ada Tiger ya nggak salah udah diproduksi 1300 berapa diproduksi ya. Tiger itu tank. Ya Tiger 1 itu nggak salah punya yang bagus lah pokoknya, jadi kebanggaan Jerman di 1940 sampai 1944. Nah terus dia orang nyerang Denmark, nyerang apa lagi ya lupa, pas itu ke Serbia, ke Yugoslavia nggak salah. Pas itu dia sekarang langsung nggak salah traitor ke apa ke Soviet gitu ya. Nah habis itu ya hampir nih ke Moskow. Nah kan dia orang ke bawah. Nah ada nih diproduksi juga apa tank baru, lumayan lah tank baru namanya kakaknya Tiger 2. Ini lebih bagus, lebih gede, lebih powerful dia. Armor juga lebih tebal daripada Tiger 1. Tiger 1 aja kalah. Itu jadi apa tank Uni Soviet ketakutan gitu kayak gitu. Tapi lama kelamaan tank Soviet lebih apa ya? Kuat lagi. Iya, lebih kuat lagi. Nah, 1943 itu udah mulai dorong Jerman 1944. Agak pelan-pelan tadi ngobrol ngomongnya. Iya, 1943 kan dorong Jerman. Nah, si Finland juga kan nggak salah ikutan waktu itu ya, dorong ikutan bantuin Jerman, tapi kedorong lagi sama USSR. Terus ya kayak 1944 dia lebih kedorong. Nah, masih di 1944 ini nggak salah antara 1944 atau 1943 itu Britania Raya, Prancis sama Amerika nih udah muncul dia dari apa kepulauan Prancis dekat Normandy namanya. Ada juga terus si siapa tuh namanya Britania Raya juga dari Afrika juga muncul dari Italia. Jadi Italia itu kayak lawan gitu sama Britania Raya. Tapi lama waktu dilawan Italia juga cuma kayak apa ya, nggak ngapa-ngapain juga. Jadi langsung nyerah, dan juga kan Italia tempatnya tuh kayak lagi masalah gitu. Masalah konflik internal gitu. Iya, gara-gara Mussolini. Nah, Mussolini nggak salah meninggal gara-gara ini bunuh diri. Kasian juga. Iya, gara-gara Bunuh diri dia. nggak stres dia kayak Hitler juga. Iya, sama-sama fasisme, tapi lama-kelamaan mereka mati. Dan si siapa tuh namanya Amerika ini udah terus tetap aja nge-push mulu sama dengan Uni Soviet. Pas gitu sampai Berlin yang dapat itu Uni Soviet, karena Amerika nggak dapat gitu. Nah pas sudah selesai kan dapatnya ada Jerman Timur, Jerman apa gitu kan. Itu satunya komunis, satunya nggak tahu ya, biasa aja kayak Jerman biasa. Ya itu ada peperangan Cold War namanya. Kan Cold War antara komunis sama ini NATO. Ya situ di orang itu perang mulu. Waktu itu nggak salah yang menang itu nggak salah si NATO-nya, gara-gara ini Sovietnya 1991 ya, pecah gitu dia. Oh, itu mereka pecah itu. Iya, pecah gitu, pecah. Jadi ada Kazakhstan, Tajikistan, Ukraina, Belarus dan lain-lain lah. Ada Latvia yang lain-lain. Nah, si Cina ini nggak tahu ya, soalnya belum
gua belum ini apa baca-baca lagi dia tuh ngapain aja di sini. Saya di sini tuh lawan Korea. Nah, di Korea Selatan sama Korea Utara perang juga. Pertama-tama Korea Utara itu menang, tapi gara-gara ada Amerika Amerika datang, ngebantu kan. iya Korea Selatan menang. Habis sekarang yang paling ketat Korea Utara, Korea Selatan maju. Ya gitu sih udah. Ya, itu, ini gitu, Tiger 1 tuh tank pertama di dunia bukan? Tiger 1 tank pertama tidak. Bukan. Tank pertama dunia nggak salah itu kayak apa ya? Dia buatan Uni Soviet gitu. Hah? Buatan Uni Soviet gitu. Tank pertama. Iya, yang besar tank, yang gede itu. Gue pernah ngeliat di ini lah, apa sih film Netflix The Quiet yang pasukan Oh, Jerman. Ducati ada Western Front. Nah, itu mereka kayak ketakutan banget karena tanknya kayak gila, gede bener. Iya, dia orang pertama kali lihat tank itu misalnya gitu. Makanya agak apa ya, dia pakai tembak enggak ini Nggak banget. hancur kan? Mungkin dari situ ya idenya. Iya. Buat tank juga. Besar tank itu nggak salah, tempatnya kayak pemotong sawit ya sih. Iya, gede Kayak banget, Cok. di petani-petani gitu, besar tank itu makanya. Nggak tahu sih itu pakai nembaknya kecil juga itu nggak salah ya gitu. Nah, Ya, udah sih gitu lah. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.